Lihat ini, aku belum pernah melihat pria yang sekeren dan sehebat ini. Demi terbebas dari beban cicilan rumah yang sangat besar, dia seorang diri mengubah sebuah bus sekolah berwarna kuning yang sudah terbengkalai menjadi rumah kecil yang layak huni dan tersembunyi di bawah halaman rumput. Seperti yang bisa kamu lihat, dia pertama-tama menentukan tata letaknya di halaman rumahnya sendiri, lalu menggali lubang panjang dan dalam dengan ukuran yang benar-benar sesuai dengan panjang dan lebar bus sekolah tersebut. Dia kemudian mendatangkan sebuah crane besar untuk menurunkan seluruh bus dengan hati-hati ke tengah lubang dan memastikan posisinya kokoh. Setelah itu, menggunakan alat pemotong, dia memotong bagian depan struktur bus untuk menyediakan ruang bagi pembuatan pintu masuk. Setelah memastikan struktur bagian luarnya sudah tepat, dia mulai menutup bus dengan tanah. Tanah dimasukkan sedikit demi sedikit ke celah antara atap bus dan dinding lubang. Kemudian dia memasang potongan rumput satu persatu dan menekannya dengan hati-hati agar seluruh bagian atas bus menyatu secara alami dengan rumput di sekitarnya. Terakhir, di bagian depan bus, dia memasang pintu masuk berbentuk lengkung yang terbuat dari kayu solid. Dia juga membuat jalan setapak dari batu menuju pintu dan menciptakan taman yang tertata rapi dengan batas melengkung. Dari luar, tempat itu benar-benar terlihat seperti pondok kecil yang menawan dan tersembunyi di tengah halaman rumput. Baru setelah bagian luar selesai sepenuhnya, dia mulai merenovasi bagian dalam. Pertama, dia membersihkan seluruh sisa tanah dan batu di dalam kabin. Kemudian, seluruh dinding bagian dalam dan langit-langit yang melengkung dilapisi dengan insulasi. Dia juga membuat dasar lantai yang kokoh menggunakan balok-balok kayu solid, sehingga seluruh ruangan menjadi lebih tahan lembab dan kedap suara. Dia juga mengerjakan sendiri seluruh renovasi setiap ruangan. Dapur terbuka dilengkapi dengan lemari putih di bagian atas, meja dapur dari kayu solid, serta berbagai peralatan dapur yang terpasang permanen. Sebuah tempat tidur kayu solid berukuran besar yang diletakkan menempel di dinding, sangat cocok berada di bawah atap yang melengkung. Sementara itu, kamar mandinya memiliki sekat kaca yang memisahkan area basah dan kering, lengkap dengan cermin wastafel yang dilengkapi lampu. Kualitasnya sama sekali tidak kalah dari rumah biasa. Namun ketika aku mengira rumah ini sudah cukup mengesankan, kamera justru beralih ke rumah lain yang bahkan lebih unik. Sama seperti sebelumnya, dia juga mengubur sebuah bus di dalam tanah. Bedanya, di bagian depan bus dia membangun tangga batu bercabang dua dengan lampu ambien, memanjang yang tertanam di dalamnya, dipadukan dengan pintu masuk kaca penuh. Di kedua sisi tangga, dia menata taman menggunakan kerikil dan tanaman pakis. Saat malam tiba, lampu-lampu di sepanjang tangga menyala satu persatu, menciptakan suasana yang luar biasa di pintu masuk yang berada di antara pepohonan. Renovasi bagian dalamnya juga jauh lebih unik. Pertama, dia membersihkan seluruh puing dan karat di dalam kabin, lalu memperbaiki rangka logamnya. Setelah itu, dia memasang lantai kayu solid bernuansa hangat di seluruh ruangan, menambahkan pelapis dinding empuk berwarna krem di sisi-sisinya, serta memasang garis-garis berbingkai kayu dan lampu downlight tersembunyi pada langit-langit yang melengkung. Kabin yang sebelumnya terlihat tua dan terbengkalai itu pun berubah menjadi ruangan yang rapi dan nyaman. Pada akhirnya, dia menempatkan sofa kulit panjang, satu dinding penuh lemari penyimpanan dari kayu solid, serta tempat tidur besar yang nyaman di dalamnya. Pencahayaan bernuansa hangat memenuhi seluruh ruangan, sehingga tidak ada lagi jejak bahwa tempat itu dulunya adalah bus yang terbengkalai. Tanpa harus membayar cicilan rumah selama puluhan tahun, kamu bisa memiliki rumah sendiri yang tersembunyi di tengah hutan. Kalau kamu harus memilih antara kedua rumah ini, menurutmu mana yang menawarkan nilai terbaik untuk uang yang dikeluarkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.